mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Tentang pemanfaatan sumber daya alam. Jadi sebetulnya ibu ingin bertanya, di daerah kalian, kalian tinggal berdekatan dengan kegiatan industri. Ada yang tinggal dengan silakan Bu. Saya itu sawit. Di lain kopi. Baik, yang saya kegiatan industri tambang yang lebih ke tambangnya ada. Jadi ya, tadi ada Nur sama Renata menyebutkan ada industri sawit dan kopi. Sawit dan kopi merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di kita, yang mana itu disebut mengolah sumber daya alam berupa kebun yang diolah menjadi sawit tadi menjadi minyak dan kopi menjadi minuman. Jadi industri itu memanfaatkan sumber daya alam. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya yang melimpah, yang mana sumber daya alam tersebut dikelola dan dimanfaatkan bahkan telah lama sejak zaman dahulu kala. Untuk mengelola sumber daya alam ini, kita sebagai generasi mendatang akan mengolah sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam yang melimpah yang di Indonesia kita harus memanfaatkan generasi mendatang dan tinggal di Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Kita harus memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijak dan baik, yang mana dengan memanfaatkannya tidak mengeksploitasinya secara berlebihan. Langkah pertama yang dapat kita lakukan agar kita berupaya dapat mengelola sumber daya alam itu dengan baik, yaitu dengan yang pertama itu dengan belajar. Dengan belajar kita akan mengetahui apa itu sumber daya, bagaimana memanfaatkan serta mengelolanya, serta kita dapat tahu bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut dengan baik dan benar, sehingga tidak berdampak negatif bagi kedepannya. Berupa mungkin ada jika secara berlebihan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu memahami pemanfaatan sumber daya alam. Dan Ibu harus setelah dalam mempelajari sumber daya alam ini, kalian mampu menjelaskan potensi pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia, serta kalian mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia serta dampaknya. Potensi sumber daya alam Indonesia. Apa sih sumber daya alam? Sumber daya alam bukan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi sumber daya alam secara umum dibagi menjadi dua, itu ada
Ibu ini bertanya, apa contoh dari sumber daya alam yang dapat kita pelajari? Ada yang bisa? Hutan, baik, bagus sekali Renata. Kalau yang lainnya? Banyak ya, kalau misalnya air, kan sumber daya dapat diperbaharui, misalnya sinar matahari juga ya. Terus contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ada yang apa? Bumi, bagus sekali. Jadi seperti yang dikatakan lagi, potensi sumber daya alam itu sangat banyak. Tapi secara rinci sumber daya alam dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam hutan, ada sumber daya alam tambang, dan ada sumber daya alam kemaritiman atau kelautan, dan sumber daya alam hutan. Nah, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018, Indonesia mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratan sebagai kawasan hutan. Di Indonesia sendiri, hutan sendiri memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di hutan sendiri maupun kehidupan kita manusia. Dan berdasarkan fungsinya, hutan ini bagi menjadi hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Nah, berdasarkan membahas ini, apakah kalian dapat mengidentifikasi mana hutan? Hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi. Ya, yang ini hutan apa? Hutan ya, yang sebelah dari ini kan, hutan ini bukan hutan pohon jati, mana merupakan hutan produksi. Nih, ya itu sana. Ini merupakan hutan, jenis hutan lindung, bagus sekali. Karena ini jenis hutan konservasi. Jadi menurut kalian apa sih beda antara hutan lindung dan hutan konservasi? Kalau hutan lindung itu bukan, itu hutan yang langka, maksudnya udah dilindungi dari deforestasi, sehingga kita tidak bisa sembarangan menebang pohonnya seperti itu. Hutan konservasi itu yang memang kan kita boleh menggunakannya walaupun misalnya kayak pohon yang di situ gitu, itu tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Sudah berani menjawab, tapi Ibu bagi sedikit ya. Hutan lindung merupakan hutan yang dilestarikan untuk sebagai penyangga sumber kehidupan. Misalnya hutan lindung berfungsi sebagai untuk mencegah banjir atau erosi. Hutan itu digunakan untuk melindungi dari abrasi seperti hutan bakau. Sedangkan hutan konservasi merupakan hutan yang dilestarikan atau digunakan untuk melindungi tumbuh-tumbuhan atau satwa yang ada, misalnya ada cagar alam, ada satwa. Selanjutnya ada sumber daya alam tambang. Nah, sumber daya alam tambang Indonesia dibagi menjadi 3 golongan. Ada golongan A, ada golongan B, ada golongan C. Golongan A itu adalah golongan yang mana diperuntukkan untuk ketahanan negara, misalnya minyak bumi, gas bumi, di mana untuk pengelolaan sumber daya alam tambang golongan A hanya dikelola oleh pihak pemerintah. Sedangkan golongan B merupakan golongan yang ditujukan yang mana berfungsi untuk menunjang hajat hidup banyak orang, misalnya emas, tembaga, timah, yang mana untuk pengelolaannya sendiri dilakukan oleh pemerintah atau swasta yang mendapatkan izin langsung dari pemerintah. Sedangkan itu golongan terakhir ada golongan C. Golongan C itu dikelola oleh masyarakat atau pihak swasta, yang mana secara tidak langsung menunjang kehidupan kebutuhan manusia. Contohnya ada
tambang pas batu kapur. Terus yang ketiga ada sumber daya kemaritiman. Nah, sumber daya kemaritiman atau sumber daya kelautan. Yang kasih tahu, itu yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan termasuk negara maritim di mana memiliki sumber daya kelautan yang sangat potensial ya. Mana secara umum dibagi menjadi tiga, ada perikanan, energi kelautan, energi bahari. Mana perikanan seperti misalnya menangkap ikan untuk diekspor ke luar gitu, untuk pemenuhan pangan, terus energi kelautan, ya energi yang seperti pasang surut, ya. Ini merupakan pengolahan pasang surut atau arus air laut ya, air laut untuk mendapatkan energi. Nah, ini kalian apa tidak gambarnya? Tulisannya apa? Nah, sebagai keragaman dan sumber daya alam kemaritiman Indonesia, ini banyak sekali ya keuntungan atau potensial dari sumber daya alam dan saya di 6,5 juta ton atau ton per tahun potensi sumber daya perikanan tangkap laut sangat banyak ya, dimana sebagian ada yang diekspor dalam negeri maupun di luar negeri. Terus ada memiliki keragaman spesies ikan meliputi dari 37% dari spesies ikan di dunia. Jadi Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya laut yang sangat melimpah. Jadi ini merupakan materi tadi. Jadi sebelum untuk materi selanjutnya, Ibu yang ingin menjelaskan lebih banyak, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi ini kelompok hutan, kelompok tambang, dan kelompok kemaritiman. Jadi nanti Ibu akan membagikan kalian KPD. Di sini kalian tulis nama kelompok kelas ya. Terus tugas pertama ini misalnya kan kelompok tambang. Jadi kalian nanti menjelaskan potensi sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Di sini contohnya, terus pemanfaatan sumber daya. Contohnya terus ada dampak-dampak, ya, besar dampak positif atau dampak negatif. Nah, setelah kalian mengerjakan untuk di kelompok asal ini selama 2 menit, sekitar 2 menit, nanti terus selanjutnya satu orang atau 2 orang dari kelompok kalian akan pergi ke kelompok lain untuk mendapatkan informasi dari tugas yang dikerjakan oleh kelompok lain. Begitu ya, sebaiknya sampai kalian kembali ke kelompok asalnya. Jadi akan ditanyakan tugas informasi yang kalian dapatkan. Silakan dikerjakan dulu. Kerjasama ya dengan kelompoknya.
Sudah selesai dari pembahasan? Sudah Bu. Jadi karena sudah selesai kelompok asal, kalian sudah tentukan satu orang atau dua orang untuk menjadi tamu di kelompok lain. Nanti kan kalian pergi ke kelompok orang lain, nanti tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari kelompok lainnya. Siapa yang menjadi tamu? Sudah selesai? Perwakilan kelompok di satu kelompok utama mendapat informasi kelompok lain. Sekarang bisa disampaikan menjelaskan informasi yang kalian dapatkan. Ya. Ini aku kelompok utama supaya dia bisa kelompok. Kalian jelaskan terus di kampung kalian supaya dia bisa pergi ke kelompok lain nanti.
Kalau sudah selesai, kelompok satu lagi ya. Kelompok apa yang kemarin yang Pak? Kelompok sudah kembali ke kelompok saya. Sudah. Jadi kelompok yang menjadi tamu akan ada yang jelaskan pada anggota kelompok kalian informasi yang telah dapatkan agar saya terjadinya. Jelaskan kamu dari kelompok.
kelompok informasi di kelompok kalian dulu. Kalian kelompok hutan. Coba jelaskan kepada teman kalian di tempat saja ya. Informasi apa tentang untuk potensi budaya hutan. Potensi sumber daya di hutan itu kita bisa memanfaatkan ya untuk produksi seperti kayu, rotan, gamar, dan produk hutan lainnya. Contohnya itu seperti pemanfaatan sumber dayanya itu kayu itu bisa diolah menjadi buku, gitu kan. Kemudian itu ada rotan itu bisa digunakan sebagai kayak membuat kerajinan yang apa namanya kerajinan tangan seperti membuat kursi gitu ataupun anyaman lainnya. Kemudian itu gambar itu digunakan sebagai bahan baku industri. Ya, terima kasih untuk Nur. Dalam kelompok tambang menjelaskan materi yang kalian dapatkan dari kelompok maritim. Apa yang kalian informasi apa yang kalian dapatkan? Untuk potensinya apa saja? Dan juga pariwisata. Pemanfaatannya sebagai sumber daya alam dijadikan sumber daya alam itu dijadikan sebagai bahan ekspor dan impor untuk menambah penghasilan atau perekonomian negara dan wilayah setempat. Dampaknya populasi ikan itu terancam. Kemudian terancamnya rusaknya terumbu karang. Deforestasi, degradasi, hutan dan bencana alam. Deforestasi, degradasi hutan dan bencana alam. Kelompok terakhir, kelompok maritiman. Informasi dari kelompok tambang apa saja yang kalian dapatkan? Untuk potensi pertambangan itu pertama ada minyak bumi, ada emas, perak, tembaga, pasir, dan batu bara. Untuk pemanfaatan itu digunakan sebagai bahan bakar, membangkit tenaga listrik, pembuat laba dan peralatan elektro. Dampaknya untuk dampak positif itu meningkatkan perekonomian negara. Nah, terus untuk dampak negatifnya itu kerusakan lingkungan dan penipisan sumber daya alam. Dari kegiatan yang kalian lakukan, kalian sudah mendapatkan informasi itu dari potensi sumber daya alam yang ada di
sumber daya alam itu dikelola menjadi, misalnya ada kayu, bisa dikelola menjadi terus ada rotan dikelola menjadi kerajinan. Tapi karena pemanfaatan atau pengolahan ini dapat berdampak positif maupun negatif. Negatif jika pengelolaan dilakukan dengan cara yang tidak benar serta pengeksploitasian sumber daya alam yang secara berlebihan sehingga menimbulkan dampak deforestasi, kerusakan, degradasi, terjadinya bencana alam. Misalnya ada penebangan pohon yang terlalu berlebihan sehingga menyebabkan banjir, air tidak dapat menahan erosi kan, air tanahnya tidak dapat menahan air saat hujan. Terus ada sumber daya alam tambang, ada sumber daya alam minyak, emas, perak, tembaga. Minyak termasuk dalam golongan apa tadi? Betul, ya. Terus emas, perak, tembaga merupakan golongan dari B. Benar sekali. Terus untuk minyak dapat dikelola sehingga dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Ada juga sebagai pembangkit tenaga listrik. Terus seperti kehutanan tadi, pengelolaan sumber daya tambang ini dapat merusak lingkungan, berdampak positif dan berdampak negatif. Yang mana dengan mengelola sumber tambang maka kita dapat meningkatkan ekonomi negara, apalagi untuk pertambangan minyak bumi merupakan pertambangan yang digunakan untuk pertahanan negara. Dan sedangkan dampak negatifnya dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan jika dieksploitasi secara berlebihan tadi. Begitu juga dengan kemaritiman, ada potensi ikan untuk ketahanan pangan digunakan. Terus ketahanan pangan juga dapat sebagai barang ekspor impor untuk meningkatkan sumber daya, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara. Terus juga jika karena penangkapan ikan yang secara berlebihan atau eksploitasi ikan yang secara berlebihan sehingga menyebabkan populasi ikan menjadi terancam. Ada beberapa ikan yang cepat punah. Terus kerusakan terumbu karang yang meningkat karena penangkapan ikan secara tidak benar. Jadi untuk meningkatkan tadi informasi yang kalian dapatkan, ibu ingin kalian mengerjakan tulis yang sudah ibu share di grup secara individu. Sudah habis semua kan? Kita dikerjakan buka terus.
Selamat Renata dan Sita. Kenapa ada dua orang ya? Kredit pembelajaran hari ini dapat menyimpulkan tentang materi penguatan sumber daya alam ya. Sita. Bagus sekali. Yang lainnya ada yang dapat menyimpulkan? Saya dapat menyimpulkan bahwa sumber daya alam merupakan semua hal yang berada di permukaan bumi yang dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Jadi sumber daya alamnya ada tiga, yaitu ada sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, sumber daya alam kemaritiman. Yang mana dengan pengelolaan sumber daya yang baik ini, maka Indonesia dapat meningkatkan perekonomiannya serta memiliki dampak-dampak baik itu dampak positif maupun dampak negatif tergantung bagaimana cara kita mengelola dan memanfaatkan sumber daya